saat ini kita masih mendoakan dan kita juga minta doanya Sobat Ambyar untuk saudara-saudara kita di Pulau Sumatera yang menjadi korban bencana longsor dan juga banjir bandang. Saat ini BNPB sudah merilis kabarnya sudah ada sayangnya 990 orang yang meninggal dunia karena bencana ini, kemudian ratusan masih hilang, dan kita berharap semoga mereka yang ditinggalkan selalu dikuatkan dan juga yang kehilangan rumah bisa kembali tentu saja untuk menata dan juga masih tetap memiliki harapan dan juga semangat akan hidup ini. Dan kita akan hadirkan seorang selebriti di mana beberapa waktu yang lalu kabarnya dia sudah beberapa kali untuk terjun langsung ya, memberikan bantuan ke Sumatera. Seperti apa ya? Kita akan cari tahu bagaimana sebetulnya keadaan yang ia temui di sana. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan dia Ciki Fauzi. Selamat pagi Ciki, apa kabar? Ciki, welcome back. Selamat datang kembali. Silakan Ciki Fauzi. Halo Ciki, salam kenal. Silakan Ciki. Ciki Fauzi, anak muda Indonesia, merepresentasikan anak muda yang begitu peduli dengan keadaan saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Seadanya Kak. No. Enggak segitunya. Ini bare minimum sebagai manusia sih. Sekali. Banyak yang ingin membantu tapi memang tidak memiliki kesempatan untuk bisa membantu secara langsung melalui Ciki dan juga teman-teman lainnya. Kami juga ucapkan terima kasih buat Sobat Ambyar yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara kita. Ciki Fauzi, satu kalimat yang bisa menggambarkan keadaan lokasi bencana saat kamu ke sana. Satu kalimat. Disaster. Disaster Kak. Disaster. Baik, tapi sebelumnya kita berdua mengucapkan terima kasih ya sayang sudah datang ke sini. Dengan senang hati Kak. Nanti boleh ceritakan lebih lanjut seperti apa disaster yang kamu lihat di depan mata kamu. Ini dia Ciki Fauzi yang terjun langsung ke Pulau Sumatera. Silakan sayang. Tuh. Kita sempat ngobrol Ciki udah berapa kali? Ternyata udah beberapa kali ya. Beberapa kali ya. Mana aja? Yang awal aku ke Tanjung Pura, Langkat. Tadi mau ke Aceh Tamiang tapi jalan masih longsor. Terus aku pulang dulu karena memang kan banyak kerjaan dan tanggung jawab di Jakarta. Terus aku balik lagi kemarin. Jadi dari Medan landingnya terus langsung ke Aceh Tamiang. Jadi waktu itu jalan sudah dibuka ya. Dan di sana akhirnya gerak ke beberapa titik. Lalu pulangnya juga mampir ke Tanjung Pura ada Langkat yang ternyata genangannya masih ada, surut di beberapa tempat tapi mungkin karena memang curah hujan lagi tinggi jadi naik lagi. Terus akhirnya kita kemarin terbang ke Sumbar ke beberapa titik juga. Terus aku pulang. Oke, berarti 3 provinsi ini kamu datang ya? Yes. Itu sendiri atau bersama teman-teman? Sama tim dan NGO. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman yang mau datang better in a group ya, biar terkoordinasi dengan baik karena kondisinya juga nggak mudah di sana. Ya, jangan sampai kita datang juga jadi merepotkan mereka. Betul, jangan sampai kita datang malah merepotkan mereka. Itu satu kalimat yang bijak ya. Ya lebih baik sama teman-teman bisa koordinasi, bisa lebih mudah. Yang kamu lihat dan hadapi seperti apa di sana, Ciki? Lokasi yang paling parah. Aceh Tamiang. Aceh Tamiang. Sorry ya, aku pulang aja bawa rinitis dari Aceh Tamiang. Gimana mereka yang nggak bisa escape dan tinggal di sana? Gitu. Yang kamu lihat di Aceh Tamiang seperti apa? Wow, disaster Kak. Ini kayak tadi aku cerita. Itu full. It's okay, take your time. Mau minum dulu? Aku baru pulang. Iya, ini aku tuh begini karena tidur di tenda pengungsi di Aceh Tamiang. Jadi kebanyakan ngira residu. Gimana mereka yang di sana? Aku bisa escape ke Jakarta, mereka tuh nggak bisa. Dan daerah-daerah kemarin masih beberapa terisolasi. Bahkan awal-awal masih banyak yang termanjak daerah terisolasi. Tapi sekarang sudah mulai dibuka. Oke Ciki, kita kasih kesempatan dulu buat Ciki untuk minum sebentar. Enggak apa-apa, aman. Seperti yang kita bisa lihat juga tadi kita tampilkan beberapa tayangan gambar itu juga yang dihadapi oleh para relawan termasuk juga Ciki Fauzi ketika ke Pulau Sumatera. Yang kamu bawa bantuannya tuh bentuknya apa aja Ciki? Yang paling dibutuhkan juga? Pertama adalah warm food. Karena mereka itu kelaparan. Jadi itu respon dari awal dan makin kesini kita jadi paham apa yang dibutuhkan. Seperti misalnya ini harusnya pemerintah mulai masuk nih, bikin segala sesuatu yang fungsinya sementara, seperti toilet sementara, hunian sementara. Karena ada saatnya kita memberikan respon, tapi sekarang adalah fase yang harus kita move forward adalah bagaimana cara bikin mereka survive dengan makanan yang mungkin dikirim lebih bergizi karena
memang aku lihat udah banyak banget tumpukan mie instan. Iya. Jadi sekarang kita move ke fase how to make them survive dengan bikin toilet sementara, hunian sementara, dan juga pendampingan psikososial. Iya. Karena ada banyak sekali yang trauma. Wow, kebayang ya, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, Iya. kehilangan harapan pun Iya, pada akhirnya. banget. Bahkan ketika aku bikin kayak pendampingan psikososial sama teman-teman pasukan dongeng, kita berusaha buat acknowledge perasaan adik-adik di sana. Apa yang keluar? Itu banyak yang taruh di post-it kategori kolom bingung. Oh. Kenapa bingung? Beca ibu saya hanyut. Kenapa bingung? Ini orang tua di mana kak? Gitu. Iya, It's too much. Ciki. Maksudnya, aku bisa escape ke Jakarta. Ya, tapi mereka tidak ada pilihan. Iya. Ciki, kita tahu Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Sementara ini tinggal di mana mereka? Jadi mereka tuh survive ya, resilience-nya luar biasa. Wow, aku belajar banyak dari mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda. Mereka banyak bikin buat dari parasut, terpal gitu. Dan ketika orang diterpa bencana ya, bikin mereka di lowest point, resilience-nya tuh bangkit banget. Oke, justru bangkit. Ya mungkin aku mau sedikit kritik juga ya. Pemerintah itu tenda-tenda BNPB hadir hanya berhenti di jalan-jalan besar. Jadi aku banyak ketemu sama masyarakat di sana yang terima kasih sudah hadir. Saya udah jalan 45 km. Ini saya orang pertama yang keluar dari dusun ini. Berusaha mencari bantuan dan memberitahu bahwa ada dusun di dalam sana. Itu banyak banget. Itu kalau yang di Aceh Tamiang, kalau yang di daerah-daerah banjir, aku sama teman-teman relawan berusaha approach sampai dusun terdalam. Itu mereka pas kita bawa nasi bungkus yang kita masak di dapur umum, cerita, kak ini kakak relawan pertama yang sampai ke dusun ini, kami kelaparan 7 hari udah nggak makan. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata, kita juga harus berterima kasih buat Polri, TNI. Yes, kita aku lihat dari mereka. jauh mereka sampai Mereka kerja banget. jalan. Mereka kerja untuk memberikan PLN makan, iya. kerja banget juga. Iya. Mulia Ya. itu. Betul. TNI, Polri, polisi, PLN itu kita pun para relawan juga banyak dibantu. Betul, dan pasti mereka pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Iya. Sama, iya. perasaannya tuh pasti sama. Wah, mereka kerja keras. Aku appreciate banget. Kami ucapkan terima kasih untuk TNI Polri. Kita juga mau kasih lihat ada satu postingan dari seorang Ciki Fauzi. Ini terkait mana tuh? dengan pertemuan antara Najwa Shihab dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Aku kira aku beberapa komen waktu yang ya. lalu ya. Oke, kita mau kasih lihat postingan dari Ciki Fauzi. Ini berhubungan dengan captionnya pun juga foto yang kita tayangkan dari Najwa Shihab 20 tahun lalu. Aceh mengajarkan saya luka bencana tidak pernah dihitung. Dan masih ada kalimat lain yang dia posting di captionnya Najwa Shihab. Namun kemudian ini di-repost oleh Ciki dan Ciki menambahkan kalimat, Mbak Nana, Pak Bahlil bohong katanya listrik udah nyala 97% di Aceh. Padahal kemarin masih gelap gulita di Tamiang. Emang Sorry ya, pantas Pak. ditunjuk-tunjuk gitu Mbak Nana. Saya nggak nyangka ini di up. Oke. Oke, punten, Ya. punten. Ini adalah janji juga, janji dari Bahlil Lahadalia kepada Bapak Presiden ya, Oke. Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu ketika Pak Presiden menanyakan kepada Bahlil Lahadalia saat itu, kira-kira kapan lampu akan nyala? Beliau menyatakan bahwa 97% akan nyala malam hari ini gitu ya. Buktinya di akar umput beda. Gelap itu. Aku habis dari sana dan aku lihat DM ada beberapa orang-orang Aceh Tamiang, Kak makasih ya sudah hadir gini-gini, temennya jadi hadir juga bawa obat gatal yang dibutuhkan, bawa medicine. Terus di sana masih mati lampu nggak Liza gitu, ada teman baru di Aceh Tamiang, Kak gelap gulita, Kak loh Pak Bahlil cerita gini 97% menuju 100% nyala. Ya ternyata enggak. Terus aku tanya teman relawan lain masih gelap gulita. Jadi waktu aku malam di Aceh Tamiang itu juga gelap gulita. Kita pakai headlamp. Jadi maksud aku ada ketidaksamaan nih apa yang dirilis. Pak Bahlil kan pemerintah ya, sama Ya. apa yang terjadi di lapangan. Ada itu pun Rakyat yang- masa dibohongin terus Itu sih. adalah Kak? satu pertanyaan dari presiden kita yang dijawab dan pada dijawab oleh Menteri SDM kemudian tidak sesuai dengan janjinya dan beliau pun akhirnya beberapa hari kemudian meminta maaf karena janjinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke, minta maaf terus. Oke, good. Oke, ya paling nggak masih minta maaf sih. Cuman actionnya apa? Ya, itu What's pun next? yang kita harapkan agar saudara-saudara kita juga bisa lebih baik lagi setidaknya walaupun di pengungsian ya. Ya menurut aku ya pemerintah tuh salah satu kurangnya adalah pemahaman akar rumput.
Jadi makanya penting banget kalau udah ada di jajaran pemerintahan itu, it's a good thing punya global mindset, tapi harus ada grassroots understanding juga. Harus ngerasain tuh di bawah kondisinya kayak gimana. Jadi kalau mau bikin kebijakan itu ada moral dan ada empath, ada kompas moral yang terus dibawa gitu. Ketika mereka bikin kebijakan. Ciki, kita mau minta tanggapan kamu untuk statement dari salah satu anggota DPR RI di Komisi 1 yang sempat mengeluarkan statement yang mana lagi? Dia. Jadi kami mohon Kita pun melihat statement dari anggota DPR RI tersebut. Kalau saya secara pribadi agak menelan lu, udah bukan agak, males menelan lu udah kayak sebentar. Kenapa begini statementnya? Justru tidak seharusnya sih tidak ada kompetisi ya. Yes. Dan ini bukan sebuah kompetisi. Dong. Bergotong royong. Iya, bergotong royong, karena itu adalah nilai bangsa kita kan gotong royong, kebersamaan. Ya, harus sebuah nilai, betul, exposed kepedulian. Tidak ada yang namanya Empati. kompetisi, tidak ada yang si paling-paling, tidak ada yang ingin merasa viral. Tapi atas dasar nilai kemanusiaan. Iya. Tanggapan kamu? Tanggapan aku, beliau juga bilang kan bahwa pemerintah sudah hadir triliun-triliun gini-gini. Kita juga donasi kok setiap hari ke pemerintah lewat pajak gitu ya. Jadi maksudnya itu pun juga bukan uang, maksudnya itu uang kita gitu. Dan ya menurut aku pulang, aku curhat ke ayah, apapun aku curhat ke ayah. Dan kata ayah, waktu itu aku dan teman-teman relawan kena clear area ketika ada pejabat mau datang, ketika wapres mau datang dan sebagainya. Kita kan terus membersamai para penyintas banjir ya. Terus aku sebel, kenapa ya ayah, pemerintah itu kalau datang itu suka clear area, tapi jadi kayak menghambat kerja kita relawan, padahal para penyintas itu, yang menyintas banjir itu butuhnya kan segala sesuatu yang taktis, dan kita mengisi kekosongan ketika birokrasi itu berjalan dan takes a long time. Para relawan dan NGO yang ngisi gitu. Terus kata ayah itu SOP AD gitu-gitu. Ayah berusaha memberi aku perspektif dari dua sisi. Tapi aku juga cerita, ayah kalau dari segi gini rakyat butuh gini. Dan menurut aku pemerintah tuh harus mulai bikin, nggak usah ke Kementerian Kebencanaan, enggak lah, nanti uang kita lagi disedot lagi, rakyat kan hobi banget ya diisep ya. Nah, memanfaatkan apa yang sudah. Yes, lebih baik bikin perpres kebencanaan. Kalau ada kebencanaan, SOP yang bentuknya seremonial apa dan sebagainya itu ditinggalkan. Yang penting taktis, yang penting fast respon. Kita berlomba menyelamatkan nyawa, jangan berlomba sama relawan dan masyarakat. Tidak seharusnya berlomba dan juga berkompetisi. Aku yakin ya, yang meninggal itu udah di atas 1000-an. Karena 900 itu yang baru terevakuasi yang di dalam. Ya Allah, aku lihat timbunan itu. Aku lihat di Astagfirullahaladzim, aku lihat kita kan naik pick up ya dari satu dusun ke dusun lain. Itu ada ini kayak kain-kain kafan keluar dari dinding. Jadi ada, maksudnya longsor terus itu pemakaman, jadi kafan-kafan tuh keluar. It's disaster. Maksudnya please, dan juga kalau mau lihat, menurut aku kalau mau lihat realnya gimana, lihat deh dari reels dan foto-foto teman-teman relawan, Kak Zaskia Adia Meka, Ferry Irwandi, Teh Indah Dari, semuanya itu tidak terfilter. Kalau menurut aku kalau mau lihat kondisi realnya dari mereka lah yang berjalan. Ya, justru kita juga mengapresiasi untuk anak muda Indonesia, termasuk public figure, content creator, influencer atau apapun itu ya, yang mereka terjun langsung. Dan kita juga tidak boleh menutup mata bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah generasi penerus bangsa, generasi millennials, Gen Z yang berikutnya akan berjuang untuk negara ini. Maka dari itu seharusnya rangkulan itu satu hal yang harus dilakukan ya. Pemerintah jangan musuhin relawan, jangan berkompetisi. Kapasitas kita berbeda. Aku paham banget pemerintah tuh harus segera hadir untuk membuat tempat-tempat kebencanaan menjadi layak lagi untuk dihidupin. Baik. Karena itu gelondongan kayu, kita NGO relawan nggak punya kapasitas ngebersihin itu. Itu harus pakai alat-alat berat pemerintah. Belum lagi itu daya rusaknya kan luar biasa ya Kak. Jadi please segera diberesin. Kalau sudah habis itu kita beresin hulunya nih, akar penyebabnya sehingga tidak terjadi lagi. Tapi kita sudah melihat sudah banyak yang beberapa yang sudah diberesi ya, walaupun mungkin butuh it's small ya. Dikit. Baik. Ini kita juga punya kompilasi artis yang menghibur banyak warga di sana dan juga anak-anak di wilayah bencana. Bang Komeng juga ada ya, kita mau lihat dulu ya seperti apa.
Seperti apa Masya teman-teman Allah. public figure? Love banget. Dari aku sering jadi relawan kebencanaan tuh dari sekitar 2012 waktu aku for good ke Indonesia ya. Dan aku melihat dari dulu sampai sekarang ada yang tidak berubah, yaitu kebaikan hati masyarakat Indonesia. Pemerintahannya aku nggak tahu ya, no Yeah. comment. Tapi masyarakat ya, dari dulu sampai sekarang Indonesia tuh baik hati. Dan sekarang itu kebaikannya lebih terduplikasi karena adanya portal-portal sosial media yang bisa menduplikasi kebaikan itu. Dan memang Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki kemurahan hati. Ya, Negara dengan masyarakat yang saling menolong satu sama lain. Bahkan melalui platform kitabisa.com kemarin ini saya sempat baca yang sudah terkumpul donasi total dari masyarakat Indonesia dengan berbagai macam teman-teman atau juga kanal yang dibuat oleh berbagai macam konten kreator, kemudian juga mereka yang membuat donasi. Ini totalnya sudah lebih dari 31 miliar rupiah. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak semuanya. Dan kita juga mau kasih lihat, ini ngomongin soal donasi, ada salah seorang menteri. Bapak lagi nih. Oke, dengan statementnya kita mau kasih lihat. Artis influencer buka donasi untuk bencana. Mensos sebaiknya izin dulu nanti diaudit. Kak, Oke, sorry, kemudian- aku tuh nggak nyangka di screen sini. Ya, Ciki memberikan komentar. Silakan kalau mau diaudit, Pak, tapi jangan dipersulit dan proses birokrasi, Pak. Rakyat butuh yang satset. Audit juga kementerian. Yuk, Pak, please audit terbuka biar masyarakat semua bisa lihat audit kementerian dari pemerintah. Ya, Audit oke. Pak, pemerintahan Pak. Ya. Kita mah diaudit nggak apa-apa. Kayak di portal-portal juga kalau kalian misalnya donasi ke apa yang famous ya, kita bisa. Itu kan diupdate kan di email. Terus Ferry Irwandi, Kak Zazkia, semuanya itu slide-slide-nya juga diupdate. Sekian ini buat warm food, sekian ini buat beli selimut, sekian ini kayak audit, silakan audit. Ya. Tapi jangan kita segala civil society disusahin sama birokrasi. Dan- Kita berlomba nyelamatin nyawa loh Pak. Ini nyawa rakyat kalian juga. Betul, selepas itu juga Menteri Sosial Republik Indonesia setelah mengeluarkan statement seperti itu, mengkoreksi beberapa hari kemudian bahwa boleh silakan untuk berdonasi, tidak harus laporan terlebih dahulu, silakan bisa langsung memberikan bantuan. Tapi kan setelah viral, setelah diserang banyak, kenapa diksi-diksi itu mesti keluar? Bapak kemana aja kemarin? Aku nggak dengar mensos apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba berak keluar dan mengeluarkan diksi menyakitkan seperti itu. Why, Pak? Why? Itu dia, satu kata, kenapa menjadi pertanyaan. Ciki, apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang terdampak dari bencana ini? Sebelumnya aku mau sorry banget buat kakak-kakak kalau aku kurang bisa mengontrol perasaan ini. apa-apa. No, Aku Riz, tuh kenapa emang harus bilang sorry? Iya. It's okay. Aku bisa Itu kan batuk-batuk mewakili juga. kita semuanya. Aku Karena Justru bencana ini yang ingin kita dengarkan. ini bencana juga bisa terjadi ke kita kan. Iya, iya. Pasti tidak ada yang tahu. Gimana ya, pemerintah kerja lebih satset, kerja lebih cepat, dan please jangan anggap kita relawan, aktivis NGO itu saingan yang harus diserang dengan diksi-diksi kalian. Harusnya kita tuh kerjasama. Ketika birokrasi itu lama, kita mengisi kekosongan dan harusnya dirangkul. Jadi kita sudahin aja segala diksi-diksi yang menyakitkan itu, fokus bareng-bareng untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka para penyintas bencana. Aksi bukan diksi. Yes. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.